akan mengisi daftar hadir telah disediakan dan untuk teman-teman yang berminat hadir, yang kiranya belum hadir mungkin bisa diingatkan. Kami sembari kita menunggu teman-teman yang akan bergabung, kita akan segera mulai acara sosialisasinya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 orang rekan saya dari OpenStreetMap Indonesia. Yang pertama ada Tri Selasa, kemudian ada Adityo Dwi Jananto, ada Dido, dan juga ada Sheila Amalia. Untuk bisa mengidentifikasi kami, teman-teman bisa lihat yang menjadi host dan co-host dalam Zoom ini itu adalah rekan-rekan dari perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan atau komentar juga bisa langsung disampaikan ke salah satu dari kami terkait sosialisasi ini. Saya akan izin untuk share screen kepada teman-teman sekalian. Ini adalah share screen saya dan saya harapkan teman-teman juga sudah bisa melihat ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah Mas Hari. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kita mulai saja. Jadi seperti yang saya utarakan bahwasanya ini merupakan rangkaian kegiatan University Roadshow 2021 yang diadakan oleh Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Jadi di kegiatan ini kami tidak sendiri, acara ini didukung oleh Humanitarian OpenStreetMap Team dan juga dari Amazon Web Service. Nah, apa yang akan kami lakukan untuk sosialisasi hari ini, apa saja yang akan kami sampaikan? Ada beberapa. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu kepada teman-teman, siapa OpenStreetMap Indonesia. Dan yang kedua, apa itu program University Roadshow. Kemudian yang ketiga, apa saja kegiatan yang ada di University Roadshow dan bagaimana cara mendaftar untuk kegiatan-kegiatan yang ada di University Roadshow pada tahun ini. Oke, siapa kami? Yang pertama, kami adalah organisasi yang disebut Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Awalnya kami merupakan bagian dari Humanitarian OpenStreetMap Team atau biasa disebut dengan HOT, yang merupakan organisasi non-profit internasional yang bergerak di kegiatan pemetaan untuk bidang kemanusiaan, untuk mendukung Sustainable Development Goals seperti kebencanaan, pembangunan ekonomi, serta pengembangan kapasitas daerah yang memanfaatkan peta, khususnya peta OpenStreetMap. Jadi kami adalah organisasi kemanusiaan yang kegiatannya berpusat dalam penggunaan peta untuk kegiatan-kegiatan kami. Kemudian pada tahun 2017 kami membentuk perkumpulan lokal yang kami sebut dengan Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia atau disebut dengan POI, yang kemudian tujuannya relatif sama dengan HOT, tetapi kami terdaftar bukan sebagai organisasi internasional, tetapi adalah organisasi nasional yang kegiatannya memanfaatkan pengembangan OpenStreetMap, peta OpenStreetMap untuk selain di kegiatan kemanusiaan, kami juga ingin melakukan pengembangan kapasitas wilayah serta pengembangan komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kami juga ingin melakukan sosialisasi terkait OpenStreetMap dan pemanfaatannya di Indonesia. Karena kami sadar itu OpenStreetMap adalah salah satu alternatif yang dapat membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan atau menggunakan data spasial dengan lebih baik dan efisien. Kurang lebih itu perkenalan singkat dari kami. Kemudian kami sudah melakukan kegiatan baik dengan saat masih jadi HOT Indonesia ataupun setelah menjadi POI dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun terakhir. Sudah lebih dari 30 universitas yang kami ajak kolaborasi, kemudian tersebar di beberapa pulau di Indonesia.
Situ teman-teman bisa lihat listnya, termasuk juga di wilayah Sulawesi, kemudian di Kalimantan, serta di bagian wilayah Sumatera serta NTT. Jadi ini juga sudah termasuk Undip ya. Memang ini kami sudah pernah ada beberapa kegiatan bersama sebelumnya. Tetapi tentu kami sadar bahwasanya ketika kita terkait kegiatan dengan mahasiswa atau kampus, kami juga sadar akan ada terus regenerasi ya. Jadi yang kami latih 3 tahun lalu mungkin sudah lulus dan nanti akan digantikan oleh adik-adik kelasnya yang kemungkinan besar juga belum tahu soal OpenStreetMap. Makanya walaupun kami sudah pernah melakukan kolaborasi dengan universitas tertentu, kami merasa tidak boleh berhenti di situ saja. Tetapi kalau memang ada kesempatan lagi, kami tetap akan selalu ajak jika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan universitas. Seperti itu. Nah, beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan bersama dengan teman-teman dan juga komunitas di Indonesia. Yang pertama, kami melakukan kegiatan pemetaan tempat cuci tangan. Jadi kami memanfaatkan peta OpenStreetMap untuk melakukan kegiatan pemetaan cuci tangan. Jadi kegiatan ini memang khusus untuk situasi COVID-19. Jadi tahun lalu ketika COVID baru menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat, dan kebersihan tangan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virusnya. Kami melakukan inisiatif gimana kalau kita memanfaatkan partisipasi dari masyarakat untuk memetakan tempat-tempat cuci tangan yang ada di sekitar wilayah mereka. Memang kita tahu saat COVID baru muncul awal-awal kan banyak orang-orang ataupun kelompok komunitas masyarakat yang berinisiatif secara mandiri menginstal atau membuat tempat cuci tangan di sekitar wilayah mereka. Dan kami rasa itu sangat baik untuk bisa kami visualisasikan melalui peta. Jadi itu satu. Kemudian selain juga terkait COVID, ada juga kami melakukan pemanfaatan peta OpenStreetMap untuk pemetaan bibit dan urban farming, di mana ini kami bekerja sama dengan Kementerian kemudian di sini kami memetakan beberapa kategori seperti lokasi pembelian bibit, lokasi kelompok tani, kemudian di mana lokasi-lokasi sentra tanaman hias. Jadi kegiatan peta ini juga selain bisa menampilkan informasi kepada masyarakat, bisa membantu dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal sehingga orang-orang bisa langsung tahu di mana mereka bisa mencari bibit-bibit yang mereka perlukan di sekitar wilayah Jakarta. Tentunya petani-petani kecil dan usaha menengah sangat terbantu oleh adanya peta ini gitu. Jadi ini adalah salah dua dari contoh kegiatan yang kami lakukan. Kemudian salah tiganya adalah pemetaan khusus kebencanaan seperti yang tadi kami tetap ada kegiatan kemanusiaan, terutama manajemen kebencanaan di sini. Contohnya saat kejadian tsunami dan gempa bumi di Palu, Palu dan Sigi, kami membuat salah satu peta bangunan jalan terdampak likuifaksi di wilayah Palu Barat. Nah, melalui peta OpenStreetMap kami melakukan pemetaan secara jarak jauh bersama dengan seluruh komunitas OpenStreetMap di Indonesia, dan kami mendigitasi bangunan serta jalan yang ada di situ. Kemudian dari data tersebut kami komparasi dengan citra satelit yang kami dapatkan saat kejadian terjadi, sehingga didapatkanlah sebaran kerusakan bangunan yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga informasi visualisasi seperti ini juga sangat membantu pemerintah lokal termasuk BPB dan BNPB untuk bisa melakukan prioritas penanganan dan mitigasi bencana secara tepat kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kami juga pernah melakukan pemetaan wilayah yang detail, artinya tidak ada tema tertentu. Jadi kita memang fokus untuk memetakan objek-objek yang dirasa perlu untuk diketahui oleh publik ya. Jadi tidak ada tema yang benar-benar khusus gitu dilakukan. Kemudian kita melakukan di tiga kota besar yaitu Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Yang kita kumpulkan adalah seluruh infrastruktur yang ada di 3 kota tersebut
serta memperbaharui batas wilayah, RT, RW, dan juga batas-batas kelurahan di wilayah mereka. Kegiatan ini melibatkan komunitas lokal dan juga pemerintah lokal, dalam hal ini BPBD, yang nantinya datanya akan dipakai untuk pemetaan bencana di wilayah tersebut oleh BPBD. Itu 4 contoh yang dapat kami sampaikan melalui kegiatan POI. Artinya teman-teman di sini diharapkan bisa melihat bahwasannya pemanfaatan peta OpenStreetMap itu memang sangat luas. Jadi data spasial itu bisa dimanfaatkan untuk beragam jenis dan keperluan. Lanjut. Ya, kemudian setelah mengenal soal OpenStreetMap Indonesia dan beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan, kami akan fokus ke University Roadshow. Jadi University Roadshow ini adalah sebetulnya program rutin ya yang dilaksanakan oleh OpenStreetMap Indonesia, di mana kami melihat seperti yang bilang tadi, salah satu tujuan kami hadir adalah untuk bisa melakukan sosialisasi pemanfaatan OpenStreetMap kepada seluruh komunitas di Indonesia. Nah, cara yang efisien menurut kami, karena ini juga merupakan suatu inovasi teknologi dan ilmu baru, yaitu melalui institusi akademis, melalui teman-teman di universitas. Oleh karena itu kami merasa adanya kegiatan secara rutin bersama dengan teman-teman universitas itu sangat membantu penyebaran sosialisasi dan pengenalan OpenStreetMap kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini adalah University Roadshow kami yang ketiga. Nah, dalam University Roadshow 2021 ini kami memiliki beberapa tujuan spesifik. Yang pertama, komunitas dan universitas. Kami ingin melengkapi data spasial di Indonesia, sekaligus membangun komunitas pemetaan dan melalui pengenalan dan pengembangan kapasitas via institusi pendidikan. Jadi kami juga sadar bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang besar, dan walaupun kami telah hadir di Indonesia kurang lebih hampir 10 tahun, tapi memang tidak semua wilayah di Indonesia telah terpetakan dengan baik. Masih banyak wilayah-wilayah yang belum terpetakan dengan baik. Jadi salah satu tujuan kami di Universitas Roadshow ini adalah memetakan wilayah-wilayah yang belum terpetakan dengan baik, khususnya di wilayah Sumatera dan di wilayah Kalimantan. Kemudian tadi seperti yang sudah saya bilang, membentuk dan memperkuat komunitas OpenStreetMap di wilayah kampus. Artinya diharapkan dengan teman-teman mengetahui soal OpenStreetMap dan manfaat serta penggunaannya, ya teman-teman bisa menjadi aktif dalam memetakan di OpenStreetMap sehingga memperkuat komunitas-komunitas lokal yang ada di wilayah universitas, sehingga nantinya kalau memang dari OpenStreetMap Indonesia akan ada kegiatan pemetaan yang dilaksanakan di wilayah, misalnya khusus kalau kita bicara Jawa Tengah itu sekitar Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, kami mungkin bisa langsung kontak teman-teman kampus yang memang sudah ada kegiatan atau sudah ada komunitasnya. Dan terakhir juga tentunya buat yang belum tahu ya, kita akan memperkenalkan apa itu OpenStreetMap kepada teman-teman sekalian. Nah, ada 3 jenis kegiatan di program University Roadshow tahun ini. Yang pertama yaitu sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian ada kegiatan pelatihan yang nantinya adalah kegiatan lanjutan dari sosialisasi, serta yang terakhir kegiatan kompetisi pemetaan yang akan kami lakukan setelah bulan Juli 2021. Jadi akan ada 3 kegiatan yang akan kami lakukan, yang diharapkan dari teman-teman di Undip juga bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Nah, kita masuk ke kegiatan pelatihan terlebih dahulu. Di kegiatan pelatihan ini kami melakukan kegiatan pelatihan selama 3 hari, di mana masing-masing sesi itu terdiri dari 2 jam pertemuan, karena juga memang sesi yang kami lakukan untuk pelatihan ini masih
bersifat online, artinya tidak tatap muka, melalui Zoom, dan kami pikir maksimal efektivitas dari kegiatan tatap muka secara online itu adalah per 2 jam secara terus-menerus. Jadi kami membagi kegiatan materi kami menjadi 3 hari, yang dimana masing-masing hari itu selama 2 jam pertemuan saja. Kemudian materinya itu terdiri dari 3 sesi umum, temanya yaitu pengenalan OpenStreetMap dan bagaimana melakukan pemetaan atau kontribusi di OpenStreetMap, dan yang terakhir bagaimana setelah kita melakukan pemetaan kita bisa memanfaatkan data-data yang ada di OpenStreetMap. Jadi ada 3 tema besar yang saling berkesinambungan. Kemudian pemetaannya akan dilakukan secara remote atau jarak jauh, artinya kita tidak akan melakukan kegiatan survei lapangan untuk pelatihan kali ini. Kemudian kita akan fokus di Sumatera dan Kalimantan karena ini remote ya. Teman-teman yang sekarang di Undip yang berada di wilayah di seluruh Indonesia pun tidak harus berada di Sumatera atau Kalimantan saja. Jadi bisa melakukan pemetaannya juga, fokus objek pemetaannya yaitu bangunan dan juga jalan. Artinya kita ingin memetakan tapak-tapak bangunan dan jaringan jalan yang ada di wilayah yang menjadi prioritas kami dalam pelatihan ini. Itu deskripsi tentang kegiatan pelatihan yang akan kita lakukan nanti bersama dengan teman-teman Undip. Kemudian untuk kompetisi sendiri nanti yang akan dilaksanakan setelah bulan Juli, yaitu sekitar Agustus hingga September, kami akan melakukan beberapa tahapan. Jadi setelah kita melakukan pelatihan, teman-teman sudah memahami cara memanfaatkan dan berkontribusi di OpenStreetMap, kami akan melakukan kompetisi pemetaan untuk teman di universitas. Nanti tahapannya yaitu nanti akan ada pendaftaran, kemudian akan ada seleksi peserta, kemudian setelah kami melakukan seleksi, artinya kami juga ingin melakukan validasi terhadap apakah teman-teman yang berniat untuk berkompetisi ini sudah memahami OpenStreetMap atau minimal sudah tahu soal OpenStreetMap. Kemudian kami melakukan kompetisi yang nanti akan ada durasinya kurang lebih sekitar 2-3 minggu di wilayah yang telah kami tentukan. Kemudian setelah kompetisi akan kami lakukan validasi terhadap hasil pemetaannya yang nanti akan kami konversi menjadi nilai. Kemudian peserta atau tim yang memiliki nilai terbanyak secara kuantitas dan kualitas itu akan diumumkan sebagai pemenang dari kompetisi University Roadshow tahun 2021. Jadi ketika kita sudah melakukan pelatihan nanti jangan langsung anggap selesai karena memang akan ada kompetisi pemetaan. Untuk alur waktu kurang lebih seperti ini. Kita sudah melakukan kegiatan pelatihan di beberapa universitas itu sejak bulan Maret dan juga hingga saat ini bulan Juni. Universitas Diponegoro adalah kampus ke-8 yang kami melakukan sosialisasi dan akan kami lakukan pelatihan secara bersama-sama. Dan kemudian nanti seperti yang saya sudah bilang, setelah bulan Juli, setelah kegiatan pelatihan sudah kami tutup, kami akan membuka pendaftaran untuk kegiatan kompetisi, dan kompetisinya akan dilaksanakan sekitar bulan September hingga November. Kemudian untuk pengumuman sendiri akan ada di bulan November akhir, di mana kita akan mengumumkan beberapa pemenang dari kegiatan kompetisi ini. Ini alur waktu untuk kegiatan. Nah, kita akan memulai pelatihan bersama teman-teman Undip itu sekitar awal Juli. Dan oleh karena itu, untuk teman-teman yang hadir di sosialisasi hari ini, ataupun yang kiranya tidak berkenan, mungkin teman-teman yang hadir juga bisa menyampaikan informasi ini untuk mendaftar kegiatan pelatihan yang akan kami lakukan di link yang tertera di layar sini, atau nanti teman-teman dari OpenStreetMap Indonesia bisa
mengcopy dan menyalin linknya. Jadi silakan mendaftar teman-teman untuk pelatihan, dan batas waktu pendaftaran itu hari Selasa minggu depan tanggal 29 Juni 2021. Jadi di sini kita akan di pelatihan ini kita akan belajar banyak ya, mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru juga yang kami bisa bermanfaat untuk teman-teman di masa yang akan datang. Jadi teman-teman OpenStreetMap Indonesia minta tolong juga untuk di copy paste linknya, dan batas pendaftarannya itu nanti hingga hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Jadi masih ada 1 minggu. Ya, itu saja saya rasa yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi hari ini. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada kami, dan juga kalau memang ada komentar terkait apa yang telah saya sampaikan juga dipersilahkan. Terima kasih. Kalau tidak ada dari teman-teman OpenStreetMap Indonesia, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah tidak ada? Oke, saya hanya berpesan untuk teman-teman yang hadir hari ini bisa membagikan link pendaftarannya kepada teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini, dan jangan lupa memberitahu bahwasanya batas pendaftarannya sampai tanggal 29 Juni tahun 2021. Jika sekiranya tidak ada komentar ataupun pertanyaan, saya rasa cukup sosialisasi hari ini. Memang kami hanya ingin sekedar berbagi kegiatan dan informasi University Roadshow untuk hari ini, tidak ada kegiatan materi atau segala macam. Dan jangan lupa follow sosial media kami untuk mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai kegiatan OpenStreetMap Indonesia. Itu sudah dibagikan oleh teman kami, Dido, di Instagram ataupun YouTube, Twitter, dan juga Facebook, atau bisa email kami juga. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah-salah yang menyinggung teman-teman pada hari ini. Selamat menjalani hari, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.